warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jawa bagi penutur asing. Hari ini kita akan belajar elemen berbicara, yaitu kemarin kita udah belajar ya elemen membaca dan menyimak. Sekarang kita beralih ke berbicara. Sebelum ke materi, kakak akan berikan materi ini dulu ya. Bisa dibuka elemen berbicaranya di halaman 20. Sudah ketemu? 20? Sudah. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah siswa mampu bercerita menggunakan ragam kromo kepada teman sejawat tentang suatu tempat. Jadi biasanya kalau teman-teman habis liburan ke mana gitu, kalian bisa menceritakan atau paling nggak kan berbagi tentang aku kemarin ke tempat ini kayak gini keadaannya, terus tempatnya yang kemarin viral itu bagus, dan itu menggunakan bahasa Jawa ragam. Lalu buka materi di halaman 21. Sini akan saya bacakan dulu sebagai awalan di materi dari Elis dan saya. Sugeng enjing Masya, sugeng enjing ugi Elis, badhe tindak pundi? Kula badhe tindak wonten Museum Ranggawarsita. Panjenengan badhe tindak pundi? Kula badhe tindak wonten ing Lawang Sewu. Oh nggih, hati-hati ya. Dari sini coba teman-teman dipraktekin dulu, mulai dari siapa yang Elis, terus yang Masya nanti siapa? Oke, bisa langsung dimulai ya praktiknya ya, silakan. Sugeng enjing Masya, Sugeng enjing ugi Elis. badhe tindak pundi? Kula badhe tindak wonten Museum Ranggawarsita. Panjenengan badhe tindak pundi? Kula badhe tindak wonten ing Lawang Sewu. Oh inggih, hati-hati ya. Oke, jadi dari percakapan di sini ada yang kesusahan dari kata-katanya, dari Mas Ilham dulu, ada yang kesulitan nggak? Kula itu dibaca kula atau Kulo. kulo? Kulo. Kalau di bahasa Jawa ini maksudnya udah ke dialek ya. Kalau di bahasa di Jawa Tengah itu kan ada yang dialek Mapa, dialek Kedu itu daerah Magelang, Temanggung itu ya. Kalau yang aslinya di Semarang itu kan pakai dialek Solo Jogja, jadi dibacanya Kulo gitu. Ada beberapa yang dibaca seperti itu kayak Kulo, Sego, yang Sego itu kan tulisannya Sega ya. Nah, tapi dibacanya Sego gitu. Terus apalagi ya, banyak kata-kata yang seperti itu. Itu hanya dialek aja. Kalau di Ngapak ya Kulo jadi Kula. Terus opo yang tulisannya APA itu jadi apa gitu. Terus ada yang kesulitan lagi dari Mbak Tiara? Ada yang kesulitan? Nggak ada ya. Oke, setelah di materi lanjut di Gladen ini sama seperti yang di materi, kita akan membaca. Buat teman-teman bisa dibaca dari Mas Ilham, silakan. Sugeng enjing Tony, Sugeng enjing ugi jude badhe wonten pundi? kula badhe tindak wonten ing papan pariwisata. Wonten ing pundi papan pariwisatanipun? Papan pariwisatanipun ing Taman Bunga Celosia. Wah, ketinggalipun sae ngantos-antos ya. Inggih, amargi papan pariwisata menika tasih viral. Oke, bisa duduk kembali. Dari sini ada yang merasa kesulitan atau menemukan bahasa yang sulit untuk dimengerti? Percakapan paling terakhir itu apa artinya? Inggih amargi papan pariwisata menika taksih viral. Iya, karena papan tempat pariwisata tersebut itu masih viral. Jadi menjelaskan, oh ini tuh tempatnya tuh lagi viral gitu loh, Taman Bunga Celosia gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih kesulitan? Bisa dipahami ya dari bahasanya. Paham kan maksudnya? Ini maksudnya tiap dialog bercerita tentang apa, paham kan? Oke, lanjut di Gladen kedua. Di sini
Kak Arya akan berperan sebagai gurunya, akan menanyakan di sini dengan dialog murid-murid nalika perainan sami dolan wonten pundi. Nah, teman-teman nanti kan di sini ada dua dialog yang kosong nih ya. Nanti teman-teman bisa berbicara, tapi di sini juga ada bantuannya, kata-kata bantuan, misal nama tempatnya Sampokong, terus tempatnya identik dengan warna merah dan juga patung gede, patung yang besar itu, seperti yang ada di gambar. Jadi Bapak kasih contoh dulu. Murid-murid nalika perainan sami dolan wonten pundi? Kula dolan ing Museum Mandala Bakti, museum sejarah kang megah lan kathah wisatawanipun. Jadi di sini contoh pertama menceritakan tentang ia sedang bermain di Museum Mandala Bakti, tempatnya yang megah dan kaya akan sejarah dan juga banyak wisatawan yang pergi ke sana. Oke. Untuk Mbak Tiara bisa di nomor yang kedua, yang tengah itu. Nanti setelah saya bacakan pertanyaannya, nanti langsung menjawab saja ya dari contoh yang ada yang tertulis di bawah gambar tersebut. Murid-murid nalika perainan sami dolan wonten pundi? Kula dolan ing Sampokong, abang patung gede. Oh, oke. Masa di sini tuh abang itu tempatnya ya. Oh. Jadi panggenanipun abang, warnanipun. Lajeng. Nah, abang itu warna. Jadi apanya yang abang gitu loh, contoh panggenanipun identik kalian warni abang. Patung gede dados ciri khasipun Sampokong. Nah, itu yang betul. Karena di kata di bawah itu adalah kata sebagai bantuan, gitu ya. Bisa dipahami, Mbak Tiara? Tidak. Tidak bisa dipahami? Belum bisa? Belum. Jadi gini, misal nih, aku mendeskripsikan Sampokong. Kalau di bahasa Indonesia kan Sampokong merah dan patung yang besar ya. Contoh, misal ditanya nih sama guru, murid-murid nalika perainan sami dolan wonten pundi? Murid-murid ketika liburan pada main kemana? Lalu aku jawab, saya bermain di Sampokong Bu, tempatnya yang berwarna merah dan juga patung yang besar menjadi ciri khasnya. Kalau di bahasa Jawa, kula dolan wonten Sampokong Bu, panggenanipun abang, lajeng patung gede dados ciri khasipun. Begitu ya. Jadi sama seperti mendeskripsikan suatu tempat atau barang, gitu ya. Oke. Lanjut Mas Ilham, bawahnya. Oke ya. Murid-murid nalika perainan sami dolan wonten pundi? Kula dolan ing Pantai Marina. Pantai Marina kang banter anginipun lan radi panas. Nah, itu yang tepat. Jadi di kata di bawah ini tuh hanya sebagai bantuan saja. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh yang ada di atas tadi. Gitu ya. Lanjut di halaman selanjutnya ada evaluasi. Sebelum ke evaluasi ada yang masih sulit mengerti. Buat yang halaman 23 atau bagian 2 itu yang masih belum paham. Buat kata-kata yang belum atau sulit untuk dipahami. Nggak ada ya, bisa dipahami semua ya untuk kata-katanya ya. Oke. Lanjut. Evaluasi sama dengan bagian 2. Mungkin teman-teman yang masih kesulitan bisa melihat contoh yang ada di bagian 2 untuk contohnya. Sebenarnya kasih contoh dulu. Misal di gambar pertama Lawang Sewu. Lawang Sewu menika salah satunggaling papan sejarah. Lawang Sewu menika kathah lawangipun lan ugi wonten menara ingkang kembar. Di sini juga ada 2 menara kembar kan di sini di gambarnya. Dan juga Lawang Sewu yang memang teman-teman yang jelasin di sana memang banyak pintunya. Itu di sini bisa terlihat di gambarnya. Itu kan banyak pintu-pintu di situ. Ada yang udah pernah ke Lawang Sewu? Udah pernah ya. Mas Ilham udah pernah ke Lawang Sewu? Belum pernah. Oke, kapan-kapan ke Lawang Sewu ya. Lanjut. Coba untuk yang tempat kota lama, mungkin dari Mas Ilham dulu bisa
di ini. Saya minta contoh sekali lagi. Kalau sekali lagi, misal aku coba di ini, misal tak pakai contoh dari dua ya. Misal di Pantai Marina, ya. Pantai Marina menika salah satunggaling papan wisata alam ing Kutha Semarang. Kahananipun banter anginipun. Lajeng kahanan cuaca ing Pantai Marina menika radi panas. Gitu. Jadi Pantai Marina adalah salah satu tempat wisata alam di Kota Semarang, dan kondisinya itu anginnya yang kuat, kencang karena memang di daerah pantai, dan juga cuacanya yang lumayan panas. Gitu ya. Oke, Mas Ilham, mau di Kota Lama, Museum Ranggawarsita apa Simpang 5? Saya harus masih nyusun kata-katanya. Oke. Mungkin dari Mbak Tiara mau pilih gambar yang mana? Saya kasih waktu sekitar 5 menit, cukup? 5 menit ya. 5 menit waktunya untuk menyusun kata-katanya terlebih dahulu. Untuk mungkin yang kesusahan bisa dilihat glosarium yang ada di halaman belakang. Dibuka dulu glosariumnya. Tiap elemen pasti ada glosariumnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, bisa disusun kata-katanya terlebih dahulu. Udah dikerjakan semuanya? Sudah. Coba dari Mas Ilham dulu bisa dibacakan. Kota Lama ya. Ya. Kota Lama Meriko salah satu nggaling panggonan gereja kondang kang jumenang imbat pitulas lan arsitektur Landa. Londo, Mas. Londo. Londo ya. Gak apa-apa, masih belajar. Londo itu sebutan bagi bangsa Belanda. Oke, lanjut Mbak Tiara. Museum Ranggawarsita. Babagan Museum Ranggawarsita ingkang ageng salah satunggaling panggonan nyimpen cariyos prasejarah. Ciri khas menika katon joglo. Oke. Jadi sudah bisa untuk yang evaluasi. Saya rasa cukup ya untuk yang berbicara pada siang hari ini. Selanjutnya untuk yang saya itu menulis, cuman akan nggak ngajar yang menulis nanti sama Kak Eka Farida ya nanti ya. Oke bapak lagi. Kakak cukupkan sampai sini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.